Siap, menuju ke TKP. Halo Sobat Mobi, selamat datang di channel YouTube Mobi. Dan kali ini kita mau inspeksi mobil bekas. Mana lagi kalau bukan di Inspektor. Nah, penasaran kan mobil apa yang akan kita inspeksi pada kesempatan kali ini? Kembali gue ingatkan, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Ingat mobil bekas, ingat Mobi, karena Mobi for newbie. Ayo kita let's go cek unitnya. Halo Mas Andre. Halo Mas. Wah, ketemu lagi nih ya. Iya. Setelah udah 2 episode, berarti ini jalan 3 episode ya. Betul. Dan nanti 4 episode. Mudah-mudahan lu aja lah terus. Lanjut terus pokoknya. Ya lanjut terus ya kan. Nah, ini balik lagi ya, kita tetap mencoba untuk mengedukasi bagaimana Sobat Mobi bisa melihat proses dari inspektornya Mobi gitu loh. Bisa nginspeksi unit mobil bekas yang nantinya bisa dijual di Mobi gitu loh. Nah, kali ini nih ada unit apa nih, Nah, Mas ini Andre? unit rare item nih kalau ini. Memang sih kayaknya. Memang jarang banget nih kalau dilihat nih kan. Rare item banget ini ya. Nah, ini ada Toyota Etios Falco yang tipe Toms. Nah, Toms itu jarang tipenya. Tipe Toms. Iya, kalau beli di dealer mobil baru itu harus inden. Tipe Toms itu ya? Iya, betul. Oh, gue baru tahu kemarin. Gue kira stiker Toms itu buat di gaya-gayaan doang tadi kan. Kayak Bukan. brand sepatu gitu loh ya, Toms. Ini tipe sportinya lah kalau di Etiosnya tuh. Oke. Gitu. Cuman dia dengan basicnya sendiri itu masuknya ke tipe E. Oh, basicnya tipe E. Iya, Cuman- betul. Cuman ini sportinya ya. Iya, betul. Dia masuk LCGC nggak sih? Masuk. tetap. Masuk ya, kayak masuk LCGC. kriteria kategori mobil LCGC. Ya, tapi Wah. ketimbang beli Agya atau Ayla, mendingan Etios. Mendingan Etios ya. Ya, Wah, betul. ingat ya, ketimbang Agya atau Ayla, mending Etios. Tapi kalau pengennya Agya juga nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa Iya. juga. Ya, kalau suka mobil suka dengan barang-barang yang rare ya silakan itu ya kan. Betul. Ini apalagi tipe Toms. Oke, ini Etios tahun berapa nih, Mas? Ini tahun 2015. 2015. Nah, kalau dilihat ini kayaknya ini banget ya, butuh agak effort nih kayaknya. Apa masih bagus nih? Kelihatan kalau lu gimana nih? Nah, kalau Memprediksi? misalnya ngelihat sekilas gitu, Iya. mobil sih bagus ya kelihatannya. Cuman mungkin ada bagian beberapa yang sudah dicat lagi, makanya warnanya agak berbeda. Oke deh, mungkin kita langsung aja nih, Mas Andre. Kita lakukan step pertama dulu pengecekan mobilnya, yaitu menggunakan ACV dan Ya. juga thickness. Mungkin langsung aja, Mas Andre, kita langsung cek. Tadi gimana nih hasilnya setelah lu melakukan pengecekan dengan menggunakan ACV dan thickness? Benar nggak sih prediksi lu bahwa nih mobil ada yang dicat ulang nih kayak ini? Kita lihat dari shiny-nya juga tadi kan? Betul, Nah, betul. Jadi gimana tuh? Ya, betul. Yang tadi setelah dicek juga Oke. seluruhnya ya gitu ya pakai alat thickness ini benar adanya cat ulang di bagian pintu belakang kanan dan fender belakang kanan. Gitu. Karena setelah dicolok pakai alat ini nih, Iya, pakai thickness ya? ya ketebalan catnya itu melebihi dari angka 100 gitu. Oke. Makanya jika melebihi angka 100 yang kita bilang itu udah pasti cat ulang lagi. Udah pasti dicat Gitu. ulang ya. Betul. Selain di pintu belakang dan fender belakang mungkin ada beberapa titik ya, ya, yang kayak dicat ulang lagi loh kita lihat. betul. Nah, kecurigaan lu nih. Nah, ini kan udah melakukan cat ulang nih. Betul. Parah apa enggak nih? Prediksi lu nih. Kalau prediksi gua sih tadi ngelihat catnya itu ya mungkin mungkin dia penyok atau nyerempet, cuman ya mungkin tadi dilihat sih kayaknya nggak nyampe struktur rangkanya sih kayaknya. Oh, nggak nyampe ya. Mungkin Iya. dia orangnya agak perfeksionis sekali ya. Betul, Bayar betul. dikit bukan. Langsung cat lagi, betul. lagi. Kita lanjut langsung nih ke cek skill lu nih ya kan, secara skill. Nah, setelah gue cek tadi, gue lihat kayaknya ini mobil masih masuk kategori prediksi, masih masuk lah di kategori Mobi ya. Ya, Jadi mobil mungkin masih standarnya Mobi. Gue tadi ngeliat, makanya gue cek dulu kilometernya nih, sesuai atau enggaknya. Oke. Sip. Kita coba cek dulu nih kilometernya. Gue nyalain ya. Ya. Nah, benar kan kilometernya baru 61.000 tahun 2015. Buset. Berarti dia mudah 7 banget. tahun pakai nggak ada 10.000 Nggak ada. banget. Waduh, ini mobil ini banget ya. Betul.
Ini mobil Oke. masih bagus banget sih kelihatannya. Ya wah, kalau lecet-lecet pemakaian wajar sih. Wajar. Nah, kalau lu dari lu lihat nih kayak dari dashboardnya, kemudian setirnya, memang mencirikan nggak sih? Karena kan bisa jadi kan ada kecurigaan ketika mobilnya 2015 kilometer kecil banget gitu. Nah, kalau misalnya kilometer itu nggak akan ngebohongin fisik, Oke. yang pernah gue bilang. Kalau misalnya kilometer 60.000, nah kita sebagai appraisal nih Iya. harus udah feeling nih. Ini Oke. mobil bener nggak sih kilometernya segini? Heeh. Dengan cara ya kita lihat nih dari interiornya, dari setirnya. Oke. Nah, kalau misalnya setir yang mobilnya jarang pakai ya, ini kulit jeruknya masih ada nih. Ini sebutannya kulit jeruk nih, Iya, iya. ya kan? Masih ada. Dari Cakep banget ya. persenelengnya, rem tangannya, Iya. dari pedal-pedalnya, semua itu masih karetnya Oh. masih kelihatan semua. Gitu. Ini juga sih kelihatan sih kalau kilometernya Kelihatan ya. asli. Iya, apalagi gitu. ini nih. Ini kan biasanya yang suka ini ya. Betul, ini biasanya tuh kalau misalnya orang sering pakai ini hilang nih catnya nih biasanya. Iya, Ini biasanya masih hilang. rapi semua nih. Tulisan-tulisannya, tulisan auto dari tombol-tombol AC-nya masih rapi semua. Oke. Oke, udah ke kilometer kita coba nih mesin ini. Apa kita nyalain dulu nih? Nah, kita nyalain dulu nih. Hmm. Nah, ini kelihatan nih. Mesinnya juga di kontak juga langsung nyala. Ini berarti mobil kerawat nih. Kelihatan sih. Nah, ada satu lagi nih mobil yang tidak original sih menurut gua, cuman di-upgrade sama orangnya. Ini bagian di head unit. Karena head unit aslinya tuh iya, tidak iya. seperti ini. Iya, 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 iya. Dia yang single din. Jadi masih pakai tombol-tombol, ini upgrade sama dia jadi touchscreen ya. Iya, jadi double din ya, Iya, jadi yang betul. touchscreen-nya. Oke, kalau secara mesin bagus ya? Secara dari pertama sih pas Starter kontak tuh awal aman semua sih. aman semua. Nanti Kayak kita pastiin aja, kita Iya. cek kap mesinnya. sip. Berarti kita coba ke AC nih, nyalain AC-nya dulu nih. Pas banget nih, lagi gerah banget nih. Wah, kita nyalain aja nih mesinnya dulu nih. Kalau gue sih dingin ya nih ya. Dingin, Dingin iya sih dingin nih. nih. Baru pertama dinyalain langsung keluar tuh dingin. Berarti ini Iya, iya. freon AC-nya juga masih aman. Hmm, Tuh. ini aman ya. Ini dingin banget. Kemudian kita coba ke Porsnelling nih. Benar. Matic dan manual. Beda ya? Beda nggak sih? Beda kalau Matic manual. Hmm. Kalau misalnya Matic kalau Matic kita ngetes pasti Maticnya Mm-mm. aman atau tidak. Cuman kalau misalnya manual kita tes dulu nih di bagian koplingnya. Biasanya kalau manual tuh yang sering harus diganti kopling. Iya. Gitu karena pemakaian orang beda-beda. Ada yang koplingnya ditahan setengah, ada yang benar-benar dari dalam gitu. Nah, ini setelah gua cek nih koplingnya, menurut gua ya wajar sih, kilometer 60.000 mungkin belum pernah ganti ya. Sekitar pakai 7 tahun ini udah agak berat sih, harus diganti sih kampas koplingnya ya. Oh, itu udah agak lumayan berat ya? Ya, Oke. lumayan berat, ini harus diganti sih kampas koplingnya. Menurut gua sih. Oke, nah dari secara Porsnelling kan katanya nih, gua nggak tahu ya, katanya perawatan manual ini lebih gampang daripada Matic gitu loh. Betul. Ya kan? Dan biasanya manual ini jarang dilakukan itu ya, perbaikan biasanya kan? Jarang, paling kalau misalnya mobil-mobil manual tuh asal rajin ganti oli sih udah aman lah Udah ya. aman ya. Gitu. Cuman kita harus coba juga nih berarti nih, Betul. Mas Andre nih. Gimana nih secara manual? Sih masih normal semua sih ya. Ya karena balik lagi ya, karena kilometernya juga masih 60.000, jadi persneling pun masih normal semua sih. Oke, nah dari interior nih kita lihat nih, Nah, Mas untuk Andre nih. dari interior sih sebenarnya masih bersih ya, cuman ya wajar namanya mobil second gitu kan, balik lagi pemakaian orang. Ini sih gue lihat plafonnya agak sedikit ya ada lecet-lecet Ya, sih, baret-baret cuman ya. ya baret-baret ya. Baret-baret kuku nih Iya. kalau gue lihat ya. Biasa ini anak-anak nih. Iya, biasanya anak-anak. Iya. Baret kuku. Cuman masih bagus. Ya, kalau masih bagus. Sun visor juga masih plastik nih. Iya, ini masih plastik ini, jarang dipakai nih berarti sama orangnya nih. Jarang digunain sun Jarang visor digunain. ini. Dia pakai kayaknya lebih suka pakai kacamata Oh, nih benar. daripada sun visor. Ya bapak-bapak banget ya. Sun visornya Betul. masih diplastikin. Oke, secara interior ini masih bagus ya, Masih walaupun oke plafonnya sih. ada baret-baret nih, kayak baret-baret baja. Yang penting sih nggak ada bekas sundutan rokok ya Iya, biasanya. biasanya kan ya gitu ya, sundutan rokok. Kalau Dan misalnya ini mah baret-baretnya wajar sih. ya kayaknya jok asli juga dirawatnya bang, dikasih sarung ya. Nah, ini disarungin, biasanya kalau misalnya disarungin gini pas dibuka tuh masih rapi banget nih Iya, iya. dalam jok aslinya nih. Dan gue lihat juga brandnya Etios Falco ya, Sesuai, Toyota. Oh, bawaan sesuai. kayak ini. Kayaknya orang pas beli baru bonus sarung jok. bonus ya, bonusnya Betul. sarung jok. Berarti belum dibuka sampai sekarang ya. Dan Betul. ya pastinya bagus sih. Cara aroma juga enak ya. Masih kerasa sih mobil barunya. Wah, gue juga baru tahu nih kalau ini rare item ya. Tongs itu gue kira gaya-gayaan tadi. Wah, keren juga. Oke, next kita kemana nih? Kita lihat ini kali ya, bekas banjir ya. Betul, banjir. Banjirnya. Oke, sip. Kita lanjut ke pengecekan banjir ya. Betul. Seperti biasa ya. Biasa kita cek di bagian kolong jok sama di bagian kolong persneling ya. Oke. Sip.
Nah, ini bagian aman nih. Dari sini juga nggak ada karat sedikit pun sih di sini. Iya. Bagian sini nih. Untuk kolong joknya juga aman sih. Nggak ada karat sedikit Kalaupun pun sih. ada karat nih Mas, karat-karat yang ada titik satu kecil-kecil gitu tuh. Nah, kalau misalnya itu kemungkinan dari AC Oke. atau iya, dari iya. power steering gitu. Karena kan itu juga kayak oh ini bekas kali ya, padahal bukan kan gitu Betul. sebenarnya kan. Nah, biasanya tuh kalau misalnya mobil yang mungkin power steeringnya minyaknya agak bocor, agak gimana, biasanya ada karat di kolong sana. Oh, sebelah sini ya. Ya, bagian sini ada karat. Cuman kita lihat lagi kolong joknya di sini karat nggak. Kalau misalnya di sininya nggak karat, di situnya karat, itu nggak mungkin banjir sih. Karena Iya, masa itu kan setinggi itu jok di bawah ini, masa ininya itunya iya, karat iya. sini enggak gitu. Setidaknya ratanya karat lah. Karatnya rata gitu ya, kalau betul. banjir ya. Pasti di sana karat, di sini Sini karat, ya. betul. Wih, debuan banget nih ya. Kotor banget gitu loh. Kalau gue sih ngeliatnya kayak, waduh, kayak nggak selera gitu kalau gue ngeliatnya. Tapi ini, kamu menurut gimana nih? Menurut gue sih ini ya karena mungkin orangnya jarang nyalon mobil juga kali ya. Jarang nyalon terus jarang dipakai juga mobilnya. Jadi mungkin ditaruh aja jadi berdebu. Cuman Iya. nanti tenang aja kalau misalnya deal kita beli di Oke. mobil, kita salonin nih mobil. Oh, yang pasti ini tuh nggak ada yang karat-karat dari apapun ya. Wah, Nggak ada bocor-bocor ya. Cuman ini debu dan ini Iya, doang ya. betul. Kotor dari lumpur jalan Betul. gitu. Ini di salon sedikit bersih sih semua. Oke, ini kalau kita inspeksi mesin nih, Mas Andre, ini apa yang kita lihat dulu nih mesin nih? Pertama kalau misalnya kita cek mesin biasa, kita cek olinya sering ganti apa enggak dia. Nah, kalau ini mah sering ganti dia nih, karena nggak hitam nih. Olinya nih. Oh, kuning ya, kuning-kuning gitu ya. Nggak hitam pekat gitu. Ya. Biasa, kita lihat dari bagian kap mesinnya dulu aja. Karena kalau misalnya mobil nabrak udah pasti kap mesin repair. Tuh. Ini sih aman semua sih mobil. Masih aman ya? Aman mobil. Masuklah kategori mobil nih mobil. Nah, bagian pintu ini Bagian pintu masih ini. sama sih, pintu kiri kanan ini masih sama sih. Karena menurut gue catnya juga Masih itu masih ya? sama ya. Cuma yang beda di sana ya. Juga sealernya masih rapi semua. Masih aman lah. Cuman ya mau pintu sebelah kiri ini kayaknya pernah nyerempet sedikit nih, makanya spioner retak sedikit. Oh, Bagian ini cuma iya, nanti kalau misalnya oke kita ganti juga ini. Oke, yang penting terima beres ya. Betul, terima beres. Terima pakai. Betul, mobil second rasa baru. Iya. Kita kena baru, kemudian belakang Nah, sama di belakang juga masih aman semua masih nih. aman ya. Aman semua. Di bagian lingkar fendernya juga aman nih di sini. Kan di sini juga ada sealer. Ada sealer juga ya. Aman. Oke. Aman. Aman semua nih. Oke, bagian belakang nih nggak boleh meleng ya. Karena kan tabrak belakang bisa terjadi Betul, nih. depan nyaman, belakangnya nabrak sama aja Iya, dong. sama aja benar. Tetap kita cek lagi nih bagian Iya. belakang dari baut-bautnya pernah dibuka apa enggak. Ini sih bautnya nggak pernah dibuka ya. Ini masih debu semua nih. Iya. Masih debu semua. Masih aman. Ini juga sealernya masih aman semua sih. Karena bagian belakangnya juga belum pernah dicat lagi, makanya aman sih. Tetap walaupun ini aman, tetap kita harus ngecek bagian end panel ini. End panel ya namanya. Betul. End panel. Gue juga sambil ngapa, masih kotor banget ya, masih ini banget ya. Nah, terus minyak semua nih, belum ada repair sama sekali sih. Ini las titiknya masih ada semua. Oh iya, las titik. Ya, Iya. bagian bulat-bulat ini masih ada semua. Las titiknya masih aman banget. Oke, Oke. aman lagi. Lanjut, Cuman- kalau misalnya mobil ini kita tetap harus ngeliat bagian dalam sini sih, bak Masuk ban itu. serep. Bukan seremnya. Karena takutnya di sininya nabrak, ditabrak di bagian sini, di dalam sini bisa pecah. Nah, di bagian sini ada seal-seal juga nih. Iya. Di bagian dalam sini ada seal. Kalau misalnya dia nabrak walaupun sedikit ini bakal pecah seal. Yang ini masih asli nih. Yang ini udah kasar. Benar banget. Nah, udah kasar nih. Otomatis kalau misalnya ini masuk ke mobil, ini kita cat ulang. Siap, mantap banget ya ini. Ini kita harus lihat nih. Lanjut ke bagian pintu. Takutnya ya kan. Pintunya Betul. aman ya sih? Nah, pintunya sih bagian dalamnya sih aman sih. Ini masih ya glossy ya, masih mengkilat Masih semua glossy ya. ya? Cuman bagian depannya aja sih menurut gua ini yang mungkin ya lecet-lecet di sini terus dicat lagi. Gitu, disol-sol sedikit makanya di dalam sini aman. Kalau misalnya ada bagian yang mencurigakan gini nih, biasanya kita cek nih di bagian pilar-pilarnya. Takutnya di sini nyerempetnya bisa di repair, cuman di bagian pilar sini kan nggak bisa nih. Iya. Kita cek nih sini. Nah, Oh iya. ini sih masih aman semua sih sampai bawah ya menurut gua. Masih ada las titiknya semua. Ini harus dicek sih. Karena ini bagian rangka. Kalau misalnya ini mungkin aja diganti, cuman kalau ini kan Nggak nggak mungkin. mungkin. Pasti di repair kalau ini rusak. Yang tadi kita cek itu adalah Toyota Etios Falco yang seri Toms. Sebenarnya seri basicnya itu E, cuman ini yang karena ketipe sportinya itu di Toms.
Dia tahun 2015. Setelah gue cek semuanya ya gitu ya. So far sih mobil bagus ya, yang tadi gue bilang mobil masih 90% layak sih dijual di Mobi gitu kan. Mungkin kecurigaan gue itu yang tadi aja, yang sekilas gue lihat ya karena ada cat-cat yang berbeda aja sih warnanya menurut gue. Makanya setelah gue pastiin lagi, cek kondisi segala macam, ternyata mobilnya aman dari tabrak dan banjir. Yang pertama konsen gue banget ya, pertama pas mobil datang gue lihat mobil Etios Toms ini jarang ada. Yang gue bilang itu rare item, makanya tadi gue pastikan ini asli Toms atau memang upgradean aja. Ternyata setelah gue cek keseluruhannya ternyata ini asli Toms, bukan upgradean. Emang asli dari Toyotanya ini tipenya Toms. Ini kita pastikan 100% approve. Oke, Mas Andre, ini kita udah melakukan pengecekan ya mobil Etios Falco yang Toms ya. Betul. Rare item. Nah, buat kalian nih sobat mobi yang suka dengan barang-barang rare, ini salah satu nih mungkin bisa jadi incaran ya. Rare item. Kondisi gimana nih? Kali aja ada yang minat nih. Nah, ini untuk kondisi sih gue bilang ya cuman ada minus sedikit doang ya. Ya namanya mobil second pasti ada sih. Kalau misalnya mau sempurna mobil baru Iya gitu. Mobil barunya juga kadang ada lecet. Betul, cuman kalau misalnya buat mobil ini sih gua nilai ini mobil 90%. 90% ya? Betul, 90%. 90%. Ayo, siapa yang suka barang-barang rare bisa langsung saja kunjungi website Mobi atau download aplikasi Mobi dan kalian bisa mencari nih barang rare ini nih. Oke Mas Andre, nah mobil ini setelah kita melakukan pengecekan gitu ya, tadi lewat thickness dan ACV juga, dan kemudian dulu udah cek ya secara skill appraisal gitu inspeksinya, mobil ini kita sepakat approve ya? Aman ya ini ya? Masuk kategori mobil. Masuk kategori mobil, ini mobilnya aman. Thank you banget Mas Andre, good job banget. Dan gue juga berterima kasih nih buat Sobat Mobi yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Kembali gue ingatkan, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Ingat mobil bekas, ingat Mobi, karena Mobi for newbie. Sampai ketemu di next video. Thank you Mas Andre. Thank you, Mas. Mobi, be unstoppable.